Kebenaran dan kesucian harus seirama. Kebenaran dan kesucian harus menjadi rel kereta api, di mana berjalan sesuai sama panjang, seirama, nggak terpisah. Dan itu akan membuat kita bisa mengikuti seperti yang bagian ayat 22-nya. Ketika kebenaran dan kesucian itu sejalan, bertumbuh, maka yang terjadi, kita akan tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Tetapi kalau kebenaran yang maju sementara kesucian tidak mengalami kemajuan, maka kita tidak akan bisa tetap mengikuti jalan Tuhan. Kalau kebenaran yang maju, kesuciannya tidak mengalami kemajuan atau mandek, maka kita akan bisa menjadi orang pelayanan yang berlaku fasik kepada Tuhan. Karena itu, kebenaran dan kesucian harus berjalan bersama. Harus bertumbuh dua-duanya. Harus mengalami pertumbuhan dan kemajuan. Jangan ada salah satu yang maju, tetapi yang lainnya mandek. Itulah kebenaran dan kesucian. Daud menjelaskan tentang kebenaran dan kesucian yang harus bertumbuh keduanya. Jangan sampai yang satu maju, sementara yang lainnya tidak ada kemajuan. Dan jangan ada yang mandek, sementara yang lainnya bertumbuh pesat. Bicara kebenaran itu bicara tentang hal yang terbuka. Bicara tentang yang ngebongkar. Tetapi ada orang-orang karena tidak bertumbuh kesuciannya, dia tidak mengizinkan Tuhan bekerja. Dia mencari bukan kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Pembenaran dan kebenaran itu dua hal yang beda. Kebenaran itu membongkar sesuatu, pembenaran itu menutupi sesuatu. Kebenaran itu membongkar yang kita kubur. Tetapi pembenaran itu mengubur banyak hal. Tentunya yang dikubur ada yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kebenaran itu membuat kita semakin terlihat. Tapi pembenaran itu membuat kita semakin tidak terlihat. Kenapa? Karena kebenaran sejalan dengan kesucian. Pembenaran sejalan dengan ketidaksucian. Biasanya yang bertumbuh pesat itu kebenaran. Namun kesucian tidak mengalami pertumbuhan. Karena kita banyak mendengar kebenaran-kebenaran. Bahkan ketika kita khotbah, ada banyak kebenaran yang Tuhan taruh dari orang-orang yang melayani. Kita mengalami banyak kebenaran. Cuma pertanyaannya, kalau kita nggak mengalami perubahan hati, nah itu kebenaran itu tidak akan pernah mengubah hati kita. Nah, di sini ditulis, kesucian tidak mengalami pertumbuhan. Kok bisa? Karena kesucian muncul ketika kebenaran tumbuh. Kalau kebenaran bertumbuh, tetapi kesucian tidak bertumbuh, maka hal itu menunjukkan kebenaran yang kita ketahui itu tidak mengubah hati kita. Nah, itu yang jadi masalah bagi orang-orang pelayanan, bagi orang-orang yang ada dalam gereja. Kita tahu banyak, tapi nggak mengerti banyak. Kita tahu banyak tetapi tidak mengalami perubahan banyak. Yang kita tahu tidak mengubah. Itu artinya akan menjadi kekristenan teori atau kekristenan permukaan. Benaran dan kesucian itu dua hal yang harus sejalan seirama. Kesucian itu apa? Kesucian itu bukan berbicara tentang ini boleh, itu nggak boleh. Bukan berbicara larangan-larangan. Kesucian itu akan bertumbuh di dalam hati kita yang membuatnya yang tadinya boleh menjadi nggak boleh karena memang kita kenal Tuhan.
Kesucian itu bukan berbicara teori, bukan berbicara banyak pasal, bukan berbicara banyak ayat, bukan berbicara banyak aturan, tetapi dengan bertumbuhnya hati kita di hadapan Tuhan, maka ketika kesucian bertumbuh, maka lihat, ada banyak hal yang dalam hidup kita itu akan menjadi sesuatu yang penting. Supaya apa? Supaya hidup kita menyukakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan berkenan di hati Tuhan. Itu artinya apa? Kebenaran dan kesuciannya naik secara bersama-sama. Tetapi kalau seandainya kebenaran saja yang bertumbuh, coba lihat, itu akan membuat kita menjadi orang fasik. Itu membuat kita menjadi orang Farisi. Itu membuat kita tidak akan pernah bisa berjalan di jalan Tuhan. Karena kebenaran tanpa kesucian tidak akan pernah menjadikan kita orang yang ngerti hati Tuhan.